Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kardo Samsul Romabutar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas analisis SWOT pada Apple Incorporation, perusahaan teknologi raksasa yang telah mengubah dunia. Tentunya teman-teman dan kita semua tahu seberapa besar perusahaan Apple ini. Dari iPhone hingga MacBook, Apple terus menghadirkan inovasi yang luar biasa. Tapi, apakah Apple benar-benar sempurna? Seberapa kuat mereka menghadapi persaingan global? Dan tentunya apa saja peluang serta tantangan yang bisa memengaruhi masa depan mereka? Dalam video ini, kita akan melakukan analisis SWOT terhadap Apple Incorporation, mengungkap strengths atau kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman yang mereka hadapi di industri teknologi. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan insight menarik dari strategi bisnis Apple. Jadi pada kesempatan kita akan bahas profil perusahaan, produk dan layanan, kinerja keuangan, strength, weaknesses, opportunities, threats, kesimpulan, saran, dan nanti akan ditutup dengan referensi. Kita masuk yang pertama, profil perusahaan. Jadi nama perusahaan ini adalah Apple Incorporation, didirikan 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Berkantor pusat di One Apple Parkway, Cupertino, California, Amerika Serikat, dengan CEO Tim Cook dan jumlah karyawan 164.000 per 2024, data tahun 2024. Untuk produknya sendiri, kita semua pasti tahu, produk utamanya itu ada iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, sedangkan layanan yang disediakan ada App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, Apple TV Plus. Kita lanjutkan dengan kinerja keuangan. Jadi ini tahun fiskal 2024, saya ambil tahun fiskal 2024. Total pendapatannya adalah sebesar 391 miliar US dollar, di mana pendapatan terbesar adalah dari penjualan iPhone sebesar 201 miliar US dollar. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah Mac, penjualan dari Mac 29,9 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah iPad sebesar 26,6 miliar US dollar. Ada penghasilan yang diterima dari wearables, home, dan aksesoris sebesar 37 miliar, dan dari layanan tadi sebesar 96,1 miliar. Kita masuk ke analisis yang pertama, adalah strengths atau kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan yang dimiliki oleh Apple Incorporation, yaitu brand yang kuat. Apple memiliki merek yang sangat terkenal tentunya dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi. Apple dikenal karena inovasi produknya seperti iPhone, MacBook, iPad, dan Apple Watch. Yang ketiga adalah ekosistem yang terintegrasi. Produk dan layanan Apple saling terhubung, menciptakan pengalaman pengguna yang mulus, misalnya iOS, Mac OS, iCloud, App Store. Yang selanjutnya adalah keunggulan dalam desain dan kualitas tentunya. Seperti kita ketahui, Apple selalu menonjol dalam desain premium dan kualitas produk yang tinggi. Yang terakhir, menurut saya, keuangan yang kuat dengan pendapatan besar dan profitabilitas tinggi, Apple memiliki posisi keuangan yang stabil. Lanjutkan yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Di balik kekuatannya, pasti ada kelemahan juga dari perusahaan ini. Yang pertama adalah harga produk yang mahal, lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lain, yang sejenis. Produk Apple lebih mahal dibandingkan pesaing tentunya, sehingga kurang terjangkau bagi sebagian besar pengguna. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada iPhone. Jadi, sebagian besar Apple masih berasal dari iPhone, sehingga ketergantungan ini menjadi risiko bisnis. Karena tadi penjualan utamanya juga berasal dari iPhone. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya inovasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, tidak ada perubahan revolusioner sejak iPhone pertama kali diperkenalkan. Yang terakhir adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Apple bergantung pada pemasok seperti TSMC untuk chip dan Foxconn untuk perakitan. Dilanjutkan dengan opportunities atau peluang. Yang pertama adalah pasar wearable dan AI. Produk seperti Apple Watch dan AirPods berkembang pesat, dan AI dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian kedua, ekspansi pasar yang berkembang. Seperti India dan Brazil masih memiliki potensi pertumbuhan besar untuk Apple. Yang ketiga adalah pengembangan layanan digital.
Apple dapat meningkatkan pendapatan dari layanan seperti Apple Music, Apple TV Plus, dan Apple Arcade. Yang terakhir adalah mobilitas dan otomotif. Apple sedang mengembangkan teknologi mobil listrik dan otonom atau Apple Car. Kita lanjutkan dengan threats atau ancaman. Jadi yang pertama adalah persaingan ketat. Jadi seperti kita ketahui ada saingan dari Apple itu seperti Samsung, Google, dan perusahaan China, Xiaomi, Huawei, terus meningkatkan inovasi dan mengancam dominasi Apple. Kemudian yang kedua adalah perubahan regulasi dan pajak. Pemerintah di berbagai negara semakin ketat dalam mengatur perusahaan teknologi besar tentunya. Yang ketiga adalah gangguan rantai pasokan. Tergantungan pada pemasok di China dapat terganggu oleh perang dagang atau pandemi. Yang terakhir, fluktuasi mata uang dan ekonomi global. Jadi melemahnya ekonomi juga dapat mengurangi daya beli konsumen terhadap produk premium seperti produk dari Apple Incorporation. Kesimpulannya adalah perusahaan teknologi raksasa dengan merek yang sangat kuat dengan inovasi tinggi dan keuangan yang stabil ini, dengan ekosistem produk yang terintegrasi dan kualitas premium, Apple berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri. Pendapatan perusahaan masih dominasi oleh iPhone yang menunjukkan kekuatan sekaligus risiko ketergantungan pada satu produk utama. Meskipun memiliki keunggulan dalam inovasi dan layanan digital, Apple menghadapi tantangan dari harga produk yang tinggi, ketergantungan pada pemasok pihak ketiga, serta persaingan ketat dari kompetitor. Untuk saran yang dapat saya berikan adalah, yang pertama, diversifikasi produk dan inovasi. Mengurangi ketergantungan pada iPhone dengan mengembangkan produk atau layanan baru, seperti misalnya teknologi AI, atau Apple Car yang mereka sedang kembangkan sekarang. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi yang lebih signifikan pada lini produk utama untuk mempertahankan daya saing. Saran yang selanjutnya adalah ekspansi ke pasar berkembang. Menurut saya, Apple Incorporation sebaiknya menargetkan negara berkembang seperti India dan Brasil dengan strategi harga yang lebih fleksibel atau produk yang dengan fitur yang lebih disesuaikan dengan kondisi negara berkembang. Membangun lebih banyak toko resmi Apple di wilayah tersebut untuk meningkatkan penetrasi pasar. Saran yang ketiga adalah optimasi harga dan aksesibilitas. Menghadirkan varian produk dengan harga lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Menawarkan program trade-in dan cicilan yang lebih kompetitif agar produk Apple lebih mudah diakses oleh segmen yang lebih luas. Saran yang keempat menurut saya adalah mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan investasi dalam manufaktur internal atau memperluas jaringan pemasok untuk mengurangi dampak gangguan rantai pasokan. Dan juga membangun pabrik di luar China untuk menghindari risiko geopolitik dan tarif perdagangan. Yang kelima adalah meningkatkan pendapatan dari layanan digital. Memaksimalkan potensi Apple Music, Apple TV Plus, dan Apple Arcade dengan konten eksklusif dan strategi pemasaran yang lebih agresif menurut saya salah satu yang perlu dilakukan oleh Apple Incorporation. Mengembangkan layanan berbasis AI dan cloud computing untuk meningkatkan pendapatan berulang. Dan yang terakhir adalah mengatasi tantangan regulasi dan pajak. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pajak dan data privasi di berbagai negara. Transparansi lebih dalam terkait kebijakan App Store dan pembagian pendapatan untuk menghindari konflik hukum dengan pengembang aplikasi. Menurut saya, dengan menerapkan strategi-strategi ini, Apple dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin teknologi, meningkatkan pertumbuhan di pasar global, dan mengurangi risiko bisnis di masa depan. Selanjutnya adalah yang terakhir, referensi. Jadi saya mengambil dari Porter tahun 2008, Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press. Kemudian yang kedua dari Apple.com, Apple Incorporation tahun 2024, Annual Report 2024, Apple Corporation. Kemudian dari Bloomberg, Apple Supply Chain Economics Impact Analysis, saya akses dari Bloomberg.com. Dan yang terakhir adalah Statista, Apple Corporation Revenue Breakdown by Product Category. Saya akses dari Statista.com. Baik, cukup sekian materi dan informasi kali ini. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.